3. Selamat berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai VLAN yang ada di Mikrotik ya, VLAN Virtual Local Area Network. Oke, kita siapkan dulu Mikrotiknya. Nanti ada 2 Mikrotik. Mikrotik yang pertama akan kita jadikan sebagai router, dan mikrotik yang kedua akan saya jadikan sebagai switch. Oke, ke TKP aku buka Winbox-nya. Oh, ini internetnya masih aktif ya, sebentar. Oke, saya lanjut. Yuk kita awali untuk mengkonekkan Mikrotik via Winbox. Aku konekkan dulu. Nah, kita sudah masuk ke Mikrotik. Seperti biasa, Anda hapus terlebih dahulu settingan yang sudah ada lewat sistem, kemudian reset konfigurasi. Itu ya. Kemudian pastikan tanda centang di depan no default konfigurasi. Lanjut reset konfigurasi, klik yes. Oke, ini udah masuk kembali. Yuk kita lanjut untuk settingan Mikrotik yang akan saya jadikan sebagai router. Kita kasih nama dulu untuk membedakan antara switch dan router. Oke, pilih sistem, kemudian klik identity, kasih nama di sini, kasih nama router. Ya. Router. Ya. Tambahkan nama kamu sebagai pelaksana ya, sebagai peserta ujian, misalnya Alvina, dengan nomor absen 1 misalnya gitu ya, Alvina 1. Oke, kalau sudah kita klik oke ya. Lanjut, kita menyiapkan IP DHCP client ya. Klik IP DHCP client, tambahkan rule baru untuk DHCP client, klik tanda plusnya, kemudian interface-nya kita pilih Ether 1 ya. Kemudian lakukan apply, pastikan statusnya adalah bound. Kalau udah oke, ini statusnya bound. Kalau sudah, close aja bagian DHCP client. Lanjut, kita aktifkan IP DNS, kasih tanda centang di depan allow remote request, klik OK. Kemudian aktifkan NAT lewat IP firewall NAT. Jangan ngobrol dulu dong, pada ngobrol ya, akhirnya rekamannya ikut ngobrol. Kita lanjut. Oke, kita tambahkan rule baru di NAT dengan mengklik tanda plus, kemudian tabnya kita pilih general, chainnya shortnut, bagian out interface-nya kita pilih Ether 1, kemudian kita pindah ke tab action. Pada tab actionnya pilih masquerade. Nah, kalau sudah pilih OK gitu. Oke, ini sudah menyiapkan NAT. Selanjutnya kita menyiapkan VLAN ya, VLAN-nya lewat interface. Nih, di VLAN-nya masih tidur, kamu sorot, klik kanan, enable ya. Enable-nya nggak kelihatan ya, sorot, klik kanan, kemudian enable. Nah, setelah nyala, VLAN-nya sudah bangun, kemudian
kita kasih IP address untuk VLAN. Ya, untuk interface listnya aku close. Kita menuju ke IP address. IP address. Kemudian tambahkan address baru. Ya, sesuai dengan soal. Ya, sesuai dengan jod. Untuk IP VLAN-nya bisa dilihat di sini, yaitu 192.168.60. Oke ya, dengan prefix 24. Berarti kamu tambahkan di sini IP-nya 192.168.60. Host ID-nya 1, jangan 0 ya. Nanti jadi network. Prefix 24. Kamu letakkan di VLAN. Ini sudah VLAN. Langsung aja di OK. Dah. Kalau ini sudah, untuk address listnya kamu close. Kita tambahkan interface baru. Nah, ini di sini sudah mulai settingan VLAN ya. VLAN bukan VLAN. Untuk menyiapkan VLAN kita awali dengan menambahkan interface baru. Klik interface, kemudian di sini ada tanda plus atau tanda panah ke bawah, kamu klik, kamu pilih VLAN. Ya, kamu pilih VLAN. Selanjutnya setelah muncul tampilan new interface VLAN, nama VLAN-nya kamu ganti menjadi VLAN 10 min siswa. Artinya VLAN 10 itu miliknya siswa ya. Kemudian VLAN ID-nya adalah 10 ya. Interface-nya letakkan pada Ether 2. Jadi nanti di mikrotik yang pertama atau mikrotik yang akan dijadikan sebagai router itu Ether 2, nanti kabelnya mengarah ke mikrotik kedua atau mikrotik yang nanti akan dijadikan sebagai switch gitu ya. Kalau sudah siap untuk penambahan interface baru, pilih OK. Nah, ulangi hal yang sama untuk VLAN 20 nya. Tambahkan interface baru VLAN, kemudian name-nya ganti VLAN 20 min guru. Pada VLAN ID-nya diisi 20. Interface-nya pilih Ether 2. Gitu ya. Kalau sudah pilih OK. Nah, ini udah ada interface baru pada Ether 2, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Kalau sudah siap, kita lanjut ke penambahan IP address baru. Ya, untuk interface list ini aku close dulu. Kemudian kita menuju ke IP address. Nah, kemudian kita tambahkan address baru dengan mengklik tanda plus. IP-nya sesuai dengan soal. Kita lihat dulu soalnya. Ya, soalnya kita lihat. Nah, di sini pada VLAN 10 ini mempunyai IP address 192.168.40 ya. Aku isi IP addressnya di sini 192.168.41 ya. Host ID-nya harus diisi 1, jangan 0. Prefix 28, ingat sesuai soal. Prefix 28. Letakkan interface-nya pada VLAN 10. Ya, kalau sudah di OK. Lakukan hal yang sama untuk VLAN 20. Tambahkan address baru. IP-nya bisa lihat soal di sini. Untuk VLAN 20
menggunakan IP address 192.168 ya. Oke, isikan di sini 192.168.50.1 prefix 28 ya. Interface-nya diletakkan di VLAN 20. Kalau sudah oke. Ini sudah ada 4 address baru di sini ya, dengan penambahan 3 address ya, untuk VLAN 2 address dan VLAN-nya 1 gitu ya. Oke, kita lanjut mengaktifkan DHCP server ya. Untuk DHCP server semuanya ya, VLAN 2 VLAN sama 1 VLAN-nya. Oke, aku close di address list ini. Kita menuju ke IP DHCP server. Tambahkan DHCP server baru dengan mengklik DHCP setup. Letakkan interface-nya pada VLAN 1, next terus ya. Ini networknya cocok, next. Nah, di sini bila mana soal ya meminta rank atau jumlah yang diterima di klien secara otomatis, kamu bisa menentukan di sini. Kamu tinggal mengubah host ID-nya berapa ya. Oke, aku lanjut aja. Next. Oke, sukses. Tambahkan lagi untuk DHCP server yang baru, klik DHCP setup. Kemudian untuk interface-nya kamu geser ke VLAN 10 ya. Sama, next terus. Nah, di sini jumlahnya sedikit ya, hanya 14 klien yang bisa masuk ke jaringan ya. Oke, klik next. Satu lagi untuk VLAN 20 nya, pilih interface-nya VLAN 20 guru. Next. Selesai, sukses. Oke, untuk settingan DHCP server sudah selesai ya. Untuk selanjutnya adalah mengaktifkan VLAN ya, dengan menambahkan SSID. Kamu buka interface-nya, klik 2 kali VLAN, kemudian pada tab wireless, pada modenya kamu ubah ya menjadi AP bridge. Selanjutnya untuk SSID-nya kamu ganti menjadi nama kamu ya. Dalam hal ini karena sampelnya adalah Alvina, aku tulis Alvina dengan nomor absen 1 misalnya, seperti ini ya. Bila mana nanti soal memintakan password, kamu silakan passwordnya di security profile ini nanti dirubah ya, jangan default ya. Karena ini praktek, nggak usah wis. Untuk mempercepat praktek hari ini aku oke aja. Oke, sudah selesai ya. Tinggal satu lagi, karena ada permintaan hotspot login ya, karena permintaan di soal itu ada username sama password di sini ya. Dengan login username dan password di sini sebagai quiz ya, username-nya siswa, passwordnya quiz. Oke, berarti kamu mengaktifkan IP hotspot ya. Close dulu di sini, di list interface-nya aku close. Kemudian kamu menuju ke IP hotspot. Mana? IP hotspot. Oke, tambahkan hotspot setup ya. Kemudian pilih interface-nya adalah VLAN 1, pilih next terus saja. Sertifikatnya non, IP address-nya 00, DNS 00. Nah, untuk DNS name-nya silakan kamu isi misalnya SMK 2 Tegal. Ini membantu bila mana kamu kesulitan untuk menampilkan tampilan hotspot login ya.
bisa jadi soal akan muncul permintaan DNS name. Nah, ini hanya contoh aja, aku buat misalnya smk.com. Lanjut, next. Nah, di sini kamu misalnya langsung mau menggunakan contoh di sini boleh. Di sini kan soal minta bahwa username-nya adalah siswa, password-nya quiz. Kamu bisa menambahkan sendiri atau di sini dirubah boleh. Ya, di tampilan hotspot login di sini kamu ganti. Ya, misalnya siswa. Nah, ingat nanti username-nya siswa. Kemudian passwordnya quiz tamu gitu ya, password for the user quiz misalnya. Oke, di next mau nggak ya? Mau. Oke, dah sukses untuk settingan MikroTik sebagai router. Sudah sampai di sini, sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan settingan MikroTik yang akan dijadikan switch. Ya, aku ganti dulu MikroTiknya. Yang MikroTik lama jangan dimatikan, biar aktif aja. Tinggal cukup kabel konsolnya dari PC ke MikroTik kamu cabut, ganti dengan MikroTik yang baru gitu. Oke ya. Oke, aku aktifkan kembali. Oke, untuk menyiapkan MikroTik yang kedua yang mau dijadikan switch, aku ulangi ini sambil aku buka Winbox. Ether pertama nanti diarahkan ke MikroTik 1 yang MikroTik dijadikan sebagai router. Kemudian Ether 2 dan 3 itu nanti disetting sebagai VLAN 10, dan Ether 4 kita setting sebagai VLAN 20. Oke ya, kita konekkan dulu. Kalau sudah connect, seperti biasa kamu hapus dulu settingan yang sudah ada sebelumnya, pilih sistem, kemudian reset konfigurasi, kasih tanda not default pada, kasih tanda centang ya pada no default konfigurasi, kemudian reset konfigurasi. Yes. Oke, aku sudah masuk ke Winbox ya. Awalan kita bikin nama untuk MikroTik ini dari sistem, kemudian identity. Nah, namanya aku kasih switch. Kasih nama switch. SDTCH switch Alvina. Tetap kasih nama ya, Alvina min 1. Nomor absennya 1. Ini sih. Oke. Kalau sudah di oke. Nah, ini sudah muncul namanya switch ke atas ya. Oke, lanjut. Karena ini mau dijadikan switch, kita nggak ngatur IP DHCP client ya maupun DHCP server. Kita langsung menuju ke bridge. Tambahkan bridge baru. Mana sih bridge? Ini bridge ya. Ini bridge. Oke. Kalau sudah muncul bridge, tambahkan bridge. Klik tab bridge, tambahkan bridge baru dengan mengklik tanda plus. Ya, generalnya sini bridge 1 nggak apa-apa, ini secara default aja, nggak usah diganti namanya ya. Semuanya nanti sama namanya bridge 1 ya. Oke. Nah, setelah kamu mengaktifkan bridge, kamu langsung memasukkan port-portnya. Kamu klik port di sini, sampingnya bridge ada port. Kemudian tambahkan port baru dengan mengklik tanda plus. Ya, pilih generalnya di sini general. Kemudian pada interface-nya semua port yang dibutuhkan harus dimasukkan di sini. Mulai dari Ether 1. Ya, Ether 1 dibutuhkan, namanya bridge 1, nggak apa-apa, langsung oke aja.
tambahkan lagi dan mengklik tanda plus, kemudian interface-nya kamu ganti lagi ke Ether 2 ya, kemudian di OK. Terus seperti itu sampai Ether 4 ya. Klik tambah new bridge spot baru, interface-nya pilih Ether 3. Oke. Satu lagi tambahkan bridge spot baru, interface-nya adalah Ether 4. Sudah selesai. Oke. Nah, ini muncul ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4 ya. Kalau sudah untuk bridge ini kamu close. Sekarang kamu pindah ke bagian switch. Jangan ngobrol sendiri. Pilih switch. Nah, pada switch ada tab VLAN, kamu klik VLAN. Tambahkan rule baru untuk VLAN ya. Name-nya switch tetap, VLAN ID-nya 10. Kemudian port-port yang mau dimasukkan, yang pertama adalah Ether 1. Kemudian tambahkan lagi dengan mengklik tanda panah bawah, pilih Ether 2 ya. Kemudian klik tambah lagi anak panah bawah, pilih Ether 3. Jadi ada 3 Ether ya. Ether 1, Ether 2, Ether 3 di VLAN ID 10. Kalau sudah di OK, tambahkan lagi untuk VLAN-nya pada switch dengan mengklik tanda plus, namanya switch, kemudian VLAN ID-nya 20. Tambahkan portnya, yang pertama adalah Ether 1, kemudian yang kedua adalah Ether 4. Itu ya, awas jangan sampai salah. Kalau sudah di OK. Oke, hanya ada 2 VLAN ID 10 dan 20. Selanjutnya Anda pindah ke tab port. Nah, ini yang terakhir ya. Di tab port ini Anda klik 2 kali Ether 1 ya, kemudian pada switch port ini VLAN modenya kamu rubah ke secure ya. VLAN headernya kamu rubah ke add if missing, sedangkan default VLAN ID-nya tetap 0. Hanya satu di Ether 1 aja ya. Oke. Kemudian kamu klik 2 kali untuk Ether 2. VLAN modenya kamu ubah ke secure lagi. Kemudian VLAN headernya kamu ganti menjadi always strip, dan default VLAN ID-nya kamu ganti menjadi 10. Gitu ya. Kalau sudah di OK. Terus kamu klik 2 kali Ether 3. Ini perlakuannya sama dengan Ether 2 persis ya. Pada VLAN modenya pilih secure, kemudian VLAN headernya pilih always strip, dan default VLAN ID-nya adalah 10 ya. Sama persis dengan Ether 2. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah Ether 4. Tempat klik 2 kali, kemudian pada VLAN modenya kamu pilih secure, VLAN headernya kamu pilih always strip, dan VLAN ID-nya adalah 20 ya. Kalau sudah di OK. Sudah selesai settingan untuk Mikrotik dijadikan sebagai switch. Sekarang yang terakhir adalah uji coba ya. Uji cobanya cukup mudah. Kalian tinggal pindahkan aja kabel yang menuju ke PC kamu ke Ether 2, 3 atau 4 gitu aja. Tapi sebelumnya kamu masukkan kabel yang dari Mikrotik 1, yang dari router kamu masukkan di Ether 1. Nah, kalau sudah silakan kamu pindahkan kabel ke Ether berapa? Ether 2 ya. Ether 2 atau Ether 3. Setelah kamu dipindahkan, silakan dicek, ini di close saja. Kamu cek
nicknya kamu cek, buka, ini interface-nya, nicknya kamu buka, kemudian kamu lihat di change adapter setting, kemudian kamu buka interface-nya PC kamu. Nah, di sini jika Anda masih agak ragu-ragu, ya, atau langsung aja klik detail. Kalau detail masih salah, kamu bisa di disable dan enable, diulangi lagi. Klik ya. Bila mana komputer Anda mendapatkan IP 192.168.40, berarti sukses. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Klik detail. Sukses, ternyata betul. Ya, IP-nya adalah 192.168.40. Itu sukses. Ini pun juga bisa untuk internetan. Sekarang aku pindahkan kabelnya ke Ether 4 ya. Aku close dulu ini. Aku pindahkan ke Ether 4 secara otomatis. Nanti secara otomatis IP-nya ganti ya. Tadi bagian terakhir ininya nggak dipegang. Nggak apa-apa guys. Oke, aku klik 2 kali. Kita cek IP-nya berapa. Klik. Betul, 192.168.50. Sukses. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya kali ini untuk settingan VLAN di Mikrotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.